Terima kasih. Dan hari ini saya akan mempresentasikan salah satu kasus dari 7 kasus dari proses PKPP yang telah saya laksanakan selama di magister profesi. Judul kasusnya adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT untuk meningkatkan harga diri atau self esteem pasien skizofrenia. Jadi untuk kasus ini sendiri diambil di RSJ tempat praktek yaitu Rumah Sakit Jiwa Lawang, dan dari kasus ini sebenarnya yang menjadi awal keluhan itu adalah subjek suka marah-marah, kemudian subjek itu pernah beberapa kali mengaku bahwa dia ingin bunuh diri, kemudian ia juga mengatakan bahwa ia punya keyakinan bahwa dirinya adalah orang yang tidak berguna. Nah, dari hasil keluhan ini, saya melakukan beberapa proses asesmen, yakni asesmen melalui tes, ada observasi dan juga wawancara klinis, serta tes psikologi, yakni tes intelijensi dan juga tes kepribadian. Tes intelijensinya menggunakan WISE, dan juga tes kepribadiannya menggunakan beberapa alat tes, yakni ada TAT, kemudian ada grafis berupa DAP dan juga Baum, Wartet, dan juga SSCT. Nah, untuk hasil asesmen sendiri, dari proses observasi dilakukan dengan observasi klien, observasi tempat tinggal, dan juga untuk proses wawancara ada autoanamnesa dan juga aloanamnesa. Dilihat bahwa klien merupakan orang yang cukup mampu secara intelligence, memiliki skala rata-rata, dan juga pada proses asesmen untuk simptom positif, yakni delusi dan halusinasi itu sudah cukup berkurang. Ada, tapi sudah dalam waktu 6 bulan yang lalu. Kemudian untuk hasil asesmen dari tes kepribadian sendiri, dari hasil grafis dan juga TAT, dilihat bahwa klien ini sebenarnya orang yang cukup pencemas, kemudian klien ini merupakan individu yang cukup suka memendam, kurang stabil dalam sisi kepribadiannya, dan juga mudah mengalami fiksasi emosional. Ketika sedih dia akan sedih sekali, dan ketika bahagia dia akan bahagia sekali. Nah, dalam perjalanan kasus ini, mulai dari kecil sebenarnya ada peristiwa-peristiwa traumatis yang sebenarnya dirasakan oleh klien. Ada beberapa hal yang pernah ia alami, peristiwa bermakna yang menurut klien ini sangat dalam lukanya. Yang pertama adalah klien pernah ditelanjangi oleh teman SD waktu kelas 4 SD, dan dibuat bahan tertawaan. Kemudian juga klien pernah dipukuli, semenjak SD klien itu sering dipukuli menggunakan sabuk oleh ayahnya. Kemudian juga klien merasa bahwa sedari kecil ia selalu dibandingkan oleh adiknya, yang mana ia merasa bahwa perbandingan ini adalah sesuatu yang membuatnya merasa ia tidak akan sukses ke depannya. Lalu setelah itu pada saat SMA ada pelajaran-pelajaran yang sangat berat yang membuat klien merasa bahwa ia tidak akan mampu mempelajari itu. Nah, setelah mulai kejadian itu semenjak SMA, klien merasa bahwa dirinya ini tidak berguna. Nah, mulai ada satu kejadian di mana teman-teman klien ini menggunakan rokok, kemudian klien merasa bahwa teman-temannya ini itu melanggar peraturan. Ketika melanggar peraturan, akhirnya klien berpendapat bahwa keputusan yang benar adalah mengadukan apa yang diperbuat oleh teman-temannya ini ke guru, yang mana pengaduan ini membuat klien dijauhi teman-temannya. Ketika dijauhi teman-temannya, klien memiliki penghayatan yang dalam bahwa apa yang ia lakukan itu sudah benar, tetapi kenapa orang menyalahkannya. Di situ ia mulai menarik diri, kemudian ia mulai mengurung diri, walaupun dia mengatakan bahwa baik-baik saja, tetapi ia tidak mau masuk sekolah, seperti itu. Ia mengatakan bahwa ia ingin bekerja, ia tidak ingin sekolah. Akhirnya orang tua dari klien itu memperbolehkan untuk klien keluar dari sekolah. Klien melakukan pekerjaan di salah satu toko kembang api. Klien dari proses asesmen diperlihatkan bahwa ada proses represi yang klien lakukan, di mana klien menekan penghayatan bahwa beberapa hal traumatis dalam hidupnya
meyakini bahwa itu baik-baik saja padahal sebenarnya ia terluka. Nah, dari proses represi yang ia lakukan saat SMA, muncullah delusi, dan juga ada beberapa delusi yang klien rasakan pada saat kelas 3 SMA. Beberapa delusi ini berupa ia merasa bahwa dirinya akan terbang ke langit menggunakan buruk. Ia merupakan Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa alaihissalam, dan juga ditemukan, dikonfirmasi dalam proses autoanamnesa kepada orang tua bahwa beberapa kali klien ini ngelantur mengenai kematian bahwa ia sudah mati. Nah, itu delusi-delusi ini terjadi pada sekitar tahun 2017 sebenarnya, dan sudah 3 kali masuk rumah sakit jiwa. Untuk permasalahan yang saya intervensi itu lebih kepada distorsi kognitifnya, karena dari yang ada pada klien untuk proses simptom positifnya sudah mulai berkurang. Jadi ketika saya melakukan assessment pada bulan Oktober 2019, simptom positif sudah berkurang, dan menurut teori disampaikan bahwa ketika simptom positif dari pasien psikotik itu sudah mulai berkurang, sebenarnya sisi kognitifnya bisa kita intervensi. Nah, dan dari proses hasil assessment, ada beberapa keyakinan yang tidak rasional dari klien. Klien sebenarnya cukup cerdas karena memiliki tingkat intelijensi di tingkat rata-rata, kemudian juga tidak ada nilai deterioransi mental dalam diri klien, yang mana klien itu masih mampu merespons stimulus sebenarnya secara logis, dan ketika dilakukan proses komunikasi, stimulus juga tersampaikan, juga mampu ditangkap oleh klien secara efektif. Maka dari itu proses yang saya ambil adalah menggunakan cognitive behavioral untuk menembak permasalahan dari klien sendiri, di mana permasalahan dari klien ini, dari proses perjalanannya, klien memiliki banyak sekali keyakinan tentang diri klien, bahwa dia merupakan orang yang tidak berguna, dia merupakan orang yang tidak akan memiliki teman. Klien meyakini bahwa ia adalah orang yang jelek, dan itu dikarenakan misalnya contoh-contoh kecil seperti jempol kakinya yang besar, dan hal-hal lain yang cukup tidak rasional untuk mengatakan bahwa ia jelek seperti itu. Maka dari itu, dari hasil proses assessment dan juga proses probing yang dilakukan pada klien, didapatkan fokus permasalahan, yakni rendahnya self esteem dari klien ini. Ketika dikonfirmasi menggunakan skala harga diri, juga ternyata pada diri klien memiliki harga diri yang cukup rendah. Maka dari itu, fokus intervensi ini adalah untuk meningkatkan self esteem atau harga diri dari klien, seperti itu. Nah, untuk proses intervensinya sendiri, ini ada terapi perilaku dan juga ada terapi kognitif. Terapi perilakunya menggunakan restrukturisasi kognitif, di mana hal ini diambil dikarenakan klien yang masih mampu merespon dan berkomunikasi dengan efektif. Kemudian proses restrukturisasi kognitif memang yang saya lakukan memang cukup lama, dilakukan beberapa minggu, karena klien yang notabene dilihat dari dirinya adalah pribadi yang masih kurang stabil, jadi moodnya masih sering terganggu dan sebagainya, walaupun realitasnya masih sangat jalan. Dan proses restrukturisasi kognitif dilakukan ketika klien menuliskan semua keyakinan-keyakinan yang ia miliki. Di sini saya lampirkan ada beberapa keyakinan-keyakinan dari klien, seperti lingkungan saya itu buruk, lingkungan saya tidak agamis, keluarga saya itu tidak teratur, dan beberapa keyakinan-keyakinan lainnya. Dan ketika proses restrukturisasi kognitif yang dilakukan menggunakan teknik-teknik seperti Socrates Dialogue, diperlihatkan bahwa banyak orang yang juga punya gangguan jiwa, tetapi mereka bisa menjadi orang yang sukses. Akhirnya klien dengan proses Socratic dialog Socratic itu, klien mulai merasa bahwa apa yang ia yakini sebenarnya realitanya tidak seburuk itu. Pelan-pelan akhirnya klien mulai menyadari bahwa walaupun prosesnya cukup alot, karena klien
memiliki distorsi kognitif yang cukup yang sangat banyak seperti itu dengan dari proses beberapa 1 bulan 4 minggu yang dilakukan dari intervensi pelan-pelan akhirnya klien mulai berubah apa yang ia yakini mulai berubah, yang awalnya ia meyakini bahwa lingkungannya itu buruk, ia mulai menyadari bahwa sebenarnya walaupun lingkungannya buruk, sebenarnya saya masih bisa belajar agama seperti itu, karena notabene klien masih di sekitar lingkungan klien masih banyak sekolah-sekolah, masih banyak pendidikan-pendidikan agama yang bisa ia akses sebenarnya, dan klien menyadari itu. Kemudian beberapa keyakinan lain seperti ia merasa jelek, ia merasa tidak akan memiliki teman, dilakukan dengan proses terapi kedua, yakni terapi perilaku yang saya pilih adalah behavioral experiment, di mana klien itu bertemu dengan teman-temannya yang ia anggap dulu itu teman-temannya ini menjauhinya karena ia masuk rumah sakit. Ternyata ketika dihubungi, ketika di WhatsApp, temannya mau menemui klien, dan juga awalnya bersama saya bertemu temannya, dan setelah proses behavioral eksperimen dilakukan 2 kali, yang pertama dengan saya, yang kedua dan juga yang ketiga itu klien melakukannya sendiri bertemu dengan temannya, dan klien bercerita pada saya bahwa ternyata teman saya yang dulu saya anggap itu tidak akan mau menerima saya karena saya pernah masuk rumah sakit jiwa, mau kok bertemu dengan saya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang terbantahkan melalui behavioral eksperimen dan juga terapi kognitif, setelah proses terminasi dan juga proses follow up, saya coba untuk melakukan konseling lanjutan dengan klien. Saya juga bertanya dari pemikiran-pemikiran yang sudah di-list sebelumnya, kemudian saya tanya apakah ada yang berubah, dan klien menyatakan bahwa di sini ada pemikiran-pemikiran yang cukup rasional, walaupun belum sepenuhnya positif. Klien mulai beranggapan bahwa dirinya masih memiliki kesempatan. Setiap orang punya kekurangan, tapi ia masih punya masa depan yang masih ia perjuangkan. Dan juga pada proses terminasi juga dilakukan post test menggunakan skala harga diri, dan memang ada peningkatan dari skala harga diri itu sendiri. Ketika proses follow up juga saya bertanya kepada keluarga klien yang awalnya memang withdrawal, tidak pernah membantu ibunya, di mana ibunya memiliki toko kelontong, mulai membantu walaupun ibu dan bapaknya menyatakan bahwa masih sering mengeluh. Tapi sekarang sudah ada peningkatan, klien sendiri sudah mau membantu, sudah mau menjaga toko, dan mau disuruh ke pasar. Dan ketika proses 2 bulan, dan juga kemarin kebetulan minggu lalu juga saya hubungi, klien masih membantu orang tuanya, bahkan mencoba untuk mengejar paket C yang dulu sempat gagal karena SMA klien keluar, mencoba ingin mengejar paket C lagi agar bisa bekerja seperti itu, untuk hasil intervensi dari intervensi yang saya lakukan. Seperti itu, Pak. Untuk waktu presentasi itu ada nggak ketentuan berapa menit gitu untuk presentasinya? Kalau kemarin di panduannya itu hanya tertulis maksimal ujian 2 jam, Pak. Keseluruhan ya, tidak ada itu ya waktunya ya. Iya. Oke, mungkin ini aja ya, kalau memang tidak ada ketentuan waktu untuk presentasi, dikira-kira saja presentasi paling tidak maksimal ya kurang lebih 10 menit lah. Ya, itu sudah lama itu 10 menit itu ya. Jadi kalau presentasinya pakai alur saja gimana ya? Oh, Alur pakai alur. yang terus, nah ini aja.
itu namanya itu ya, jangan ringkasan, mungkin dibuat alur penanganan kasus gitu ya, terus bawahnya judul kan begitu. Nah, kalau bisa menceritakan ini saja kan sebenarnya sudah lengkap, ya sudah lengkap. Mulai dari keluhan ya, keluhan ini awalnya itu seperti apa, nah itu kan diceritakan ya, ceritakan sehingga penting untuk segera ditindaklanjuti, kemudian dilakukanlah asesmen kan begitu ya. Asesmennya menggunakan apa, alasannya apa, ya, dan berapa lama ya melakukan asesmen itu ya, dan hasilnya seperti apa, ya, hasilnya seperti apa. Nah, di sini ini kan nggak ada tes WISE ya. Ada, Pak. Nah, di hasil asesmenmu ini belum muncul. Oh. Iya ya, EQ-nya berapa atau kategorinya aja ya paling tidak. Jadi paling tidak secara umum hasil asesmen ini ya didapatkan dari ini asesmen, dari metode ada observasi, wawancara, dari psikologi, ini paling enggak ada di hasil asesmen secara gambaran umumnya kan begitu ya. Karena bisa jadi loh, kamu menggunakan tes intelijensi tapi hasil asesmen kok nggak ada kan gitu ya. Nah, paling enggak dituliskan ya, nanti ditambahkan ya. Nah, target intervensinya apa ya, terus teknik yang digunakan apa gitu ya. Nah, karena di sini kan ada kognitifnya kan begitu ya, sehingga diperlukan juga untuk menjelaskan tingkat intelijensinya ya. Pelaksanaannya berapa sesi ya, dan prosesnya nanti diuraikan aja ya, diuraikan saja ya. Terus hasilnya seperti apa, terus di follow up. Tak pikir presentasi cukup menceritakan alur ini aja kayaknya sudah cukup itu. Tapi untuk jaga-jaga barangkali kalau ada pertanyaan yang kurang ya bolehlah kamu tambahkan gitu ya. Tapi intinya hasil asesmen pun sebenarnya bisa dibuat poin-poin ya. Ini kan hasil asesmen kalau di sini ini kan deskripsi sehingga kelihatan banyak gitu ya. Nah, kalau bisa dibuat poin-poin kan misalkan data demografi ya. Nah, itu kan terkait dengan jenis kelamin gitu-gitu ya. Terus kepribadian, misalkan begitu ya, intelijensi, ya ini merujuknya ke apa ini metode asesmen yang digunakan gitu. Karena kayak tes grafis, Baum ya, TAT ya, nah itu kan paling enggak menggambarkan ada di hasil asesmen gitu. Jadi bisa dibuat poin-poin ya enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nggak ada waktu ya enggak apa-apa. Tapi kalau masih ada waktu, saya kira dibuat poin-poin itu lebih memudahkan kita gitu ya, untuk menjelaskan ya. Itu untuk Mbak Diana ya. Ya, Ada Pak. pertanyaan Mbak Diana? Sejauh ini jelas, Pak. Tinggal saya nanti saya perbaiki untuk maksudnya biar lebih mudah lagi visualnya dalam PPT ini, Pak. Saya Iya, bantu. iya. Heeh. Oke, 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 oke. Ya. Saya kira cukup ya Mbak Diana ya. Heeh. Ini, Pak, siap. Berikutnya mungkin Mbak siapa ya setelah Mbak Diana itu di daftar ujian itu? Oh iya, jangan lupa ya nanti siapkan minuman kalau presentasi ya. Saya yakin akan haus itu ya. Jadi Baik, disiapkan Pak. minuman ya di sampingnya gitu. Jangan Baik. terus Pak, Bu izin ngambil minuman dulu ditinggal pengujinya. Ya, nah, disiapkan sendiri ya untuk minumannya. Berikutnya siapa setelah Mbak Diana itu? Saya Pak Rizky Pak Janda. Rizky. Oke, oke, silakan Mbak Rizky. Loh ini sudah Mohon izin maghrib Pak, ya? Sudah maghrib? sebentar lagi.
Sebentar lagi, Bapak. Apa habis maghrib aja? Ada acara habis maghrib? Kebetulan mau ke dokter sih, Pak, tapi nggak apa-apa, Pak, kalau memang. Oh, ya udah wes. Oke, Mbak Rizky ya. Iya, Pak. Silakan. Mohon izin ya, Pak, saya share screen. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, maupun rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Rizky. Pada hari ini saya akan mencoba mempresentasikan kasus praktek kerja profesi psikolog saya di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Manwidio di Lawang dengan judul Konseling untuk Mengurangi Inferiority pada Pasien Schizophrenia. Sebelumnya saya jelaskan dulu identitas klien sendiri. Klien berinisial DU, usianya 21 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan terakhir sekolah dasar. Saya melakukan tanggal pemeriksaan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 23 Agustus. Subjek sendiri juga merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Status pekerjaan subjek pada saat saya melakukan asesmen maupun intervensi, statusnya adalah tidak bekerja. Namun, jauh sebelum itu, tepatnya di tahun 2018 sampai 2019, subjek pernah bekerja sebagai nelayan, hanya keluar masuk, dalam artian tidak tetap. Kemudian subjek juga sempat melakukan jual parfum keliling. Itu. Kemudian keluhan yang subjek alami yaitu pada tanggal 25 Juni 2019 mendengar bisikan untuk berkeliling rumah memunguti rongsokan. Subjek juga melihat sosok pocong di depan rumahnya. Kemudian di tanggal 16 Juli 2019, selang 2 minggu subjek dirawat inap di RSJ tersebut, subjek sempat dibawa pulang ke rumah, namun setibanya di rumah, subjek langsung berkeliling di daerah kampungnya, kemudian diikuti oleh segerombolan anak-anak kecil. Kemudian subjek merasa terganggu karena anak-anak kecil tersebut berusaha mengejek subjek dengan kata-kata tertentu, namun subjek akhirnya merasa tersinggung dan subjek melempari batu ke arah anak-anak kecil tersebut. Saya menjelaskan kembali ke hasil asesmen. Riwayatnya adalah subjek pernah tidak naik kelas dari kelas 4 ke kelas 5, kemudian dari kelas 5 ke kelas 6, tapi meskipun tidak naik, subjek akhirnya berhasil menuntaskan pendidikan sekolah dasarnya dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren. Ini atas keinginan pribadi subjek, karena subjek merasa ingin memperdalam kemampuan dalam mengajinya. Kemudian setelah berhenti, subjek tidak memiliki kegiatan apapun kurang lebih selama 4 tahun. Dan di tahun 2018, subjek kembali bekerja sebagai nelayan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, namun di sini tidak tetap. Subjek akhirnya memutuskan untuk berhenti dari nelayan karena orang tua tidak mengizinkan subjek untuk bekerja sebagai nelayan dengan alasan nelayan penghasilannya tidak tetap, kemudian orang tua merasa kasihan jika harus melihat subjek bekerja ekstra, namun hasil yang didapatkan tidak sesuai. Akhirnya subjek mengikuti keinginan orang tuanya. Kemudian setelah keluar dari nelayan, subjek akhirnya mulai mencari jalan lain dengan berjualan parfum keliling, parfum yang diletakkan di dalam botol-botol kecil. Namun lagi-lagi orang tuanya mencoba menghentikan kegiatan subjek tersebut dengan alasan banyak penjual parfum keliling yang sudah berada di lingkungan perkampungan tersebut, sehingga subjek tidak perlu melakukan itu lagi. Kemudian penghasilannya pun tidak sesuai, orang tua mengatakan demikian. Akhirnya subjek kembali mengikuti keinginan orang tuanya. Akhirnya subjek tidak memiliki kegiatan setelah diminta untuk berhenti dari jualan parfum, dan subjek sudah mulai merasa inferior dengan
beranggapan bahwa subjek sempat merasa inferior ketika ada temannya yang mencoba mengajak subjek berbicara, kemudian di situ subjek ditanya bekerja apa dan subjek tidak memiliki pekerjaan gitu. Sedangkan rekan-rekan yang seusia subjek saat itu sudah memiliki pekerjaan. Seperti itu. Kemudian subjek dari situ mulai mendengar bisikan untuk untuk berkeliling kampung, kembali memunguti rongsokan guna dari rongsokan tersebut subjek berupaya agar mendapat penghasilan, seperti itu. Jadi tujuan subjek di sini adalah sebenarnya adalah mencari pundi-pundi rupiah, yang mana keinginan subjek sebenarnya adalah bekerja. Namun setiap subjek bekerja, orang tua kerap tidak menyetujui keinginan subjek dengan berbagai alasan. Sehingga ketika subjek mendapat bisikan tersebut, subjek berpikiran bahwa hal tersebut bisa ia lakukan dengan mudah karena hanya memunguti sampah, dan hasil dari sampah tersebut bisa subjek jual, seperti itu. Nah, puncak dari peristiwanya sebelumnya mohon maaf, setelah subjek berkeliling memunguti sampah, lagi-lagi orang tuanya menghentikan tindakan subjek dengan alasan orang tua merasa enggan dan merasa malu terhadap tindakan subjek karena bagi orang tua itu adalah hal yang memalukan keluarga. Akhirnya subjek kembali berhenti dan di puncaknya adalah ketika subjek mendapat penolakan saat berusaha menyatakan perasaannya ke salah seorang perempuan yang dia sukai sejak lama. Di situ subjek sudah mulai gonjang-ganjing, mulai mengalami pergolakan dari cara berpikir, kemudian perasaannya, sehingga subjek mengalihkannya dengan mengkonsumsi obat batuk komik sebanyak 20 bungkus yang ia minum selama 1 minggu. Setiap harinya 20 bungkus. Seperti itu. Kemudian akhirnya setelah meminum obat itu, subjek merasa seperti tidak sadarkan diri, setengah sadarkan diri, dan subjek kembali memunguti rongsokan. Subjek kembali mencari penghasilan dari rongsokan tersebut. Namun lagi-lagi orang tua akhirnya meminta subjek untuk berhenti sampai orang tua sempat memukul bagian tubuh subjek karena merasa subjek tidak bisa diberitahu, seperti itu. Akhirnya subjek mulai melakukan bertingkah aneh dan akhirnya orang tua memutuskan untuk membawa subjek ke rumah sakit jiwa Lawang. Kemudian asesmen yang saya gunakan ada interview yang saya lakukan pada subjek, kemudian orang tua, dan juga kepada dokter yang bersangkutan. Kemudian juga ada observasi dengan menggunakan basic mental examination, menggunakan alat tes SSCT, grafis yang berupa HTP, Baum, dan DAP, kemudian juga ada TAT, WISE, dan juga WARTE. Baik, ini yang saya simpulkan jika dijabarkan menggunakan teori dari Adler, di mana yang pertama adalah daya juang bawaan dari kelahiran, ibu memiliki perasaan cemas yang berlebih, kemudian keluhan fisiknya subjek sendiri memang ketika berbicara sulit dimengerti, dalam artian subjek sulit untuk mengatakan hal-hal yang rumit, bukan hal-hal yang rumit, hal-hal yang mudah pun terkadang subjek cenderung keliru dalam mengucapkannya. Kemudian muncullah perasaan inferior dari kelemahan fisik tersebut, sehingga dia tidak memiliki pekerjaan dan dia selalu dihentikan setiap ia mau bekerja. Kemudian juga merasa fisiknya juga tidak mendukung, sehingga perasaan inferior tersebut muncul secara berlebihan. Didukung dengan perasaan kegagalan subjek saat harus putus sekolah, seperti itu, kemudian ditolak perasaan cintanya, kemudian orang tua terlalu dominan dan tidak memiliki teman. Putus sekolah di sini yang saya maksudkan adalah pada saat subjek tadi melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren di tahun kedua, pada saat mengikuti serangkaian tes, subjek akhirnya memutuskan untuk berhenti karena subjek merasa tidak sanggup dengan tes yang disajikan pada saat itu. Subjek akhirnya merasa pusing sehingga memutuskan untuk pulang. Seperti itu, sehingga pendidikan subjek berhenti sampai di kelas 1 jenjang sekolah menengah pertama.
seperti itu di pondok pesantren. Sehingga saya lanjutkan kembali, sehingga memunculkan perasaan yang tidak lengkap yang berlebihan, yang merasa subjek sendiri merasa tidak berdaya, kemudian juga merasa tertekan. Subjek pun juga pernah diberi label bodoh dan label jelek, gila oleh perempuan yang tadi menolak itu. Kemudian pada di keuntungan pribadinya, di sini maksudnya adalah subjek berusaha mencari keuntungan pribadi dari hal-hal yang dia lakukan. Yang ia inginkan adalah mencari pendapatan, sumber pendapatan. Namun ketika keinginannya selalu digagalkan oleh orang tuanya, subjek merasa tidak berguna, sehingga dia tidak bisa mencapai superior pribadinya. Kalian bekerja apapun tidak bisa, menjadi mandiri pun tidak bisa, padahal keinginan subjek sendiri adalah bisa mandiri, bisa memiliki kendaraan sendiri, kemudian bisa hidup mandiri dan memiliki rumah sendiri. Namun hal itu tidak bisa subjek lakukan. Sehingga keinginan-keinginan tadi dikompensasi gagal oleh subjek dan memunculkan permasalahan psikologis seperti itu. Di sini saya memberikan diagnosa subjek yaitu pada kode diagnostik 298.8F28 atau ada specified schizophrenia spectrum. Kenapa saya menjatuhkan diagnosa pada ini? Karena subjek sendiri belum mumpuni atau belum memenuhi standar dari schizophrenia itu sendiri dalam rentang waktunya, sehingga saya memberikan diagnosis demikian dengan memenuhi 4 ciri, yaitu adanya halusinasi, kemudian delusi, kemudian adanya sindrom gejala psikotik yang disertai permasalahan inferioritas. Kemudian untuk intervensi yang saya gunakan adalah saya memilih konseling Adlerian. Kenapa saya memilih intervensi ini? Yang pertama, konseling Adlerian merupakan konseling yang cukup lengkap dalam artian selain memberikan konseling kepada subjek, di dalam konseling Adlerian sendiri juga ada tugas-tugas yang bisa membantu subjek dalam mengubah gaya hidupnya. Yang pertama ada tugas jangka panjang, yang kedua ada tugas jangka pendeknya. Seperti itu secara singkat saya jelaskan. Kemudian tahapannya ada melalui beberapa tingkatan, ada 9 dengan follow up, 9 tahapan dengan follow up yang saya bagi dengan masing-masing 30-90 menit per sesinya. Itu. Nah, sebelum intervensi bisa saya jabarkan dengan sesudah intervensinya. Subjek awalnya tidak percaya diri ketika berbicara dengan orang lain, terutama wanita. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa subjek sendiri kerap berbicara tidak dapat dimengerti, tapi tidak secara setiap saat seperti itu, namun hanya pada pemilihan kata-kata tertentu subjek sering terbalik-balik seperti itu, sehingga perlu diberi penjelasan lagi sehingga subjek baru meyakini bahwa ya maksudnya saya berbicara demikian, seperti itu. Setelah dilakukan intervensi, subjek mulai mau mengajak orang lain berbicara, bahkan ketika saat itu ada beberapa perawat yang mengajak subjek berbicara dan subjek mulai mau menanggapi para perawat tersebut, terutama perawat perempuan. Kemudian yang kedua adalah subjek merasa tidak hebat karena tidak bekerja di perusahaan dan penghasilan, yang mana ini merupakan keinginan subjek juga, karena subjek beranggapan bahwa laki-laki itu adalah seorang yang bekerja, laki-laki adalah orang yang memiliki penghasilan, sedangkan dirinya tidak bisa. Dan subjek menaruh harapan dia bisa bekerja di perusahaan karena dia melihat beberapa rekannya tadi, beberapa dari rekannya itu bekerja sebagai supir, entah driver, entah apa yang di dalam sebuah perusahaan. Namun subjek merasa itu tidak bisa dia lakukan gitu. Sesudah intervensi, dia meyakini bahwa dengan bantuan akhirnya subjek merasa dirinya memiliki kemampuan seperti kemampuan berternak, dalam artian subjek sendiri juga sebelumnya memiliki hobi
memelihara binatang, yang mana dari hobinya tersebut saya membantu subjek untuk menemukan jalan bahwa dari hobi Anda bisa meneruskan ini menjadi sebuah pekerjaan, seperti itu. Sehingga dia meyakini bahwa oh, dari hobi saya bisa melakukan sebuah pekerjaan. Itu yang akhirnya muncul dalam diri subjek. Kemudian yang ketiga, subjek merasa tidak bisa melakukan apa-apa karena tadinya tidak ada yang bisa ia kerjakan. Kemudian setelah diberikan intervensi tadi, akhirnya subjek meyakini bahwa ya dengan beternak inilah salah satu cara saya untuk bekerja, seperti itu. Nah, kemudian pada hasil follow up, pada saat hasil follow up saya tidak bisa bertemu dengan subjek karena lagi-lagi orang tua kembali memasukkan subjek ke dalam rumah sakit jiwa. Pada saat itu alasan orang tua adalah subjek tidak bisa diberitahu, tidak bisa diberi nasihat, sehingga orang tua merasa tidak sanggup dan kembali memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa Lawang. Sebelumnya saya sudah memberikan tugas jangka panjang, yang mana di dalam tugas-tugas tersebut sudah saya tuliskan bersama subjek tugas-tugas apa yang sekiranya subjek mampu untuk lakukan dan subjek bisa lakukan. Namun orang tua mengatakan bahwa tugas tersebut hanya mampu dilakukan selama 2 hari, karena hari ketiga subjek mulai jalan lagi berkeliling, dan orang tua menganggap hal itu adalah hal yang mengganggu, seperti itu, sehingga orang tua merasa perlu memasukkan subjek lagi ke dalam rumah sakit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Mbak Rizky ya. Pak. Yang pertama, hasil asesmen ya. Usahakan hasil asesmen itu memang sesuai dengan metode yang kita dapatkan. Tadi yang kamu ceritakan itu banyaknya itu menceritakan riwayat ya. Riwayat kasusnya itu ya, sampai dia menjadi begitu. Nah, itu kan dengan metode wawancara saja kebanyakan ya, dan observasi. Tapi intelijensi tidak kamu tampilkan, padahal di situ kan ada ya. Terus tes yang menggambarkan kepribadian kan juga ada. Nah, itu juga belum kamu uraikan ya, kepribadiannya seperti apa gitu. Sehingga nanti biar jelas gitu ya. Metode yang digunakan itu biar anggapannya secara etika itu kan bisa mensejahterakan klien gitu ya. Artinya ya data itu memang kita butuhkan ya, kita menggunakan alat tes tetapi tidak dipakai nanti kan dianggap melanggar kode etik kan begitu ya. Oleh karena itu perlu disampaikan ya, perlu diuraikan hasil asesmennya itu memang betul-betul sesuai dengan metode asesmen yang disampaikan ya. Gimana ya, kalau bisa dibuat poin-poin lah ya, kayak hasil follow up seperti ini kan power text itu ya, satu paragraf di kopas ke PPT kan begitu ya. Jadi dibuat lebih simpel dan lebih singkat ya. Cuman gimana ini ya, kalau bisa membahasakan hasil follow up itu ya, ini kan terkesan hasil follow up ini setelah kita intervensi kok malah dimasukkan rumah sakit jiwa gitu loh ya. Nah, harusnya kan tambah bagus kan begitu. Nah, tentunya alasan yang kamu sampaikan di sini ini sepertinya belum optimal ya, karena orang tua tidak sanggup gitu aja. Tetapi apakah dia relap itu ya? Apakah dia dimasukkan ke rumah sakit ini relap apa enggak? Kalau memang relap kan apa faktornya yang membuat dia relap kan begitu. Nah, ini kan belum jelas ya. Hasil follow up dimasukkan ke rumah sakit, kalau orang tuanya sebatas tidak bisa menerima saja kan sebenarnya kan tidak begitu ada masalah ya. Tetapi apa cuman itu gitu ya. Nah, nanti juga disiapkan ya jawabannya. Nah, apakah relate kok sampai orang tuanya mengirim kembali ke rumah sakit jiwa ya. Jadi intinya untuk
presentasi sudah bagus, cuman tampilan di PPT-nya kalau bisa dibuat poin per poin. Namanya kan PPT kan gitu ya. PowerPoint ya, bukan Power T kan gitu ya. Power text. Nah, nanti dibuat seperti itu ya. Sementara itu dulu ya, karena ini sudah maghrib ya. Mbak Nabila nanti habis sholat maghrib aja ya. Mbak Nabila. Jam berapa, Pak? Ya ya. Ya, jam Ya. berapa, Pak? Ya, Ya, Pak. jam-jam 6.15 lah. Ya. Oh iya. Jam 6.15 kita join lagi ya. Oke, sementara mungkin sampai di sini dulu, kita sholat dulu, nanti akan kita mulai lagi ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum.